dengan tujuan yaitu untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang stres, gejala-gejala stres, faktor-faktor stres, dan peserta didik bisa mampu mengatasi stres yang mereka alami, terutama stres-stres ini. Dari yang cukup menarik itu ya, ya. Mudah-mudahan Pak. Ini kan menarik tuh. Sekarang metode pembelajaran yang akan digunakan PBL ya Pak ya. PBL. PBL. Jadi nanti anak-anak juga diskusi kelompok dan mereka juga menganalisis serta dapat memecahkan masalah sehingga mereka bisa memahami nih bagaimana cara mengatasinya itu dengan hasil diskusi yang mereka lakukan. Pengamatannya berfokus pada kelompok bukan? Kelompok Pak. Kelompok ya. Iya. Nanti Ibu Koi kita masuk ke kelas. Iya. Nanti saya berikan format isiannya. Iya Pak. Kita di kelas ya. Iya Pak. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Ya. Coba sebelumnya kita cek dulu kehadirannya ya. Iya. Tapi sebelum Ibu cek kehadiran, kita sama-sama berdoa dulu untuk mengawali pertemuan kita hari ini. Baik, silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Siapa di sini ketua kelasnya? Silahkan. Siap, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, izin untuk absen, tapi sepertinya di sini sudah ada catatan. Jadi langsung aja, berarti yang hari ini yang tidak hadir itu hanya Pramudia ya? Pramudia, keterangannya adalah sakit. Oke, langsung saja. Nah, kalian kan penasaran pertemuan kita hari ini apa sih, mau ngapain sih gitu ya. Kalau mungkin di mata pelajaran yang lain kalian sudah ngakuin. Tapi karena ini adalah pertemuan pertama kita di kelas 12. Nah, Ibu akan mengawali pertemuan ini dengan pembahasan tentang stres. Coba sekarang Ibu itu dulu mau tanya nih, apa sih yang ada di benak kalian ketika kalian dengar kata stres? Depresi. Depresi, nggak punya uang. Apa? Di rumah aja bisa. Apa lagi? Banyak tugas, nggak punya pacar. Bener banget ya. Ternyata kalian juga udah keren-keren banget, sudah mengetahui. Karena sebenarnya depresi yang katanya itu disebut stres juga termasuk depresi juga termasuk stres. Karena ternyata hal kecil saja bisa dibilang stres. Kayak tadi, misalkan nggak punya uang Bu, atau misalkan banyak tugas Bu. Sebenarnya kan ada beberapa orang, ya udah sih tugas doang tinggal dikerjain. Ternyata bagi sebagian orang itu juga bisa menjadi penyebab stres. Nah, Ibu sudah memberikan materi di grup WhatsApp kalian. Silakan sambil kalian juga lihat. Oke, menarik sekali ya pertemuan kita di sini. Insya Allah kita tujuannya yang pertama pasti mengenal apa itu stres, kemudian mengetahui faktor-faktor penyebabnya, dan Ibu juga berharap kalian juga dapat menerapkan cara mengatasi stres itu seperti apa. Oke ya? Nah, ternyata yang kalian sebutkan tadi kayak pusing, terus capek, kayak gitu, itu termasuk ke dalam gejala-gejala stres. Jadi kita tidak mungkin pusing kalau tidak ada
Penyebabnya. Makanya disebutnya dengan gejala. Nah, ada 3 gejala stres. Yang pertama gejala psikologis, fisiologis, sama gejala tingkah laku. Nah, jadi beda-beda tergantung. Ada yang tadi responnya ke pusing, berarti mungkin apa gejalanya? Kalau pusing, kurang minum, kurang tidur. kurang tidur, iya. Gejalanya itu masuk gejala psikologis, fisiologis, atau tingkah laku? Fisiologis. Apa? Fisiologis. Psikologis. Kenapa psikologis, Bu? Kan itu termasuk fisik juga. Karena tidak terlihat, ya enggak? Hanya dapat dirasakan. Bu, kalau misalkan ada teman saya ternyata ketika stres dia misalnya, aduh keringat banyak, Bu. Pernah nggak ngerasain gitu? Pernah. Nah, itu termasuk gejala apa? Fisiologis. Oke, itu ya. Jadi macam-macam tuh. Misalkan kalau fisiologis ada yang sampai buang air kecil tanpa terasa. Itu juga ternyata teman-teman itu merupakan gejala-gejala stres yang patut diwaspadai. Nah, beda-beda penyebabnya gitu ya. Ada yang mungkin tadi karena nggak punya uang, karena kerjaannya banyak banget gitu ya, sampai pipis. Atau misalkan karena panik, ya kan? Panik. Atau misalkan kita lihat yang tingkah laku. Ada nggak yang di sini biasanya gara-gara putus cinta jadi makan seblak banyak? Siapa di sini, siapa? Gimana? Wih, baca Al-Quran. Tepuk tangan dong kalau baca Al-Quran. Ya kan, makan gitu, Bu. Pokoknya kalau saya kalau pusing, Bu. Iya benar, bukan banyak. Seblak, udah cukup seblak, cabenya yang banyak, minum es tuh udah nggak ada yang gangguan, saya udah langsung bahagia lagi. Nah, ternyata teman-teman itu juga menjadi salah satu cara mengatasi stres. Nah, bayangkan itu, alhamdulillah ketemu tuh cara mengatasinya. Kalau ternyata ketika respon stres kita tidak bisa kita atasi, seperti apa coba bayangkan? Beres. Enggak. Gila atau depresi. Kita jangan sampai stres kita itu memuncak seperti gunung. Jadi terlihatnya kecil gitu, ternyata bawahnya numpuk. Kalau gunung gimana? Kalau semakin besar meletus. Ketika meletus gimana? Menghancurkan orang lain. Sama halnya ternyata bukan cuma gunung, kita juga. Marah kita, sedih kita, kalau kita tahan terus, ternyata lama-kelamaan akan puncak meletus, tiba-tiba langsung, kamu tuh jangan saya, kamu tuh, mama tuh gimana sih, aku tuh kenang. Nah, kayak gitu. Itu adalah respon yang sebenarnya tidak perlu. Tapi itu terjadi di teman-teman. Karena tadi, karena stres kita yang apalagi gimana, Bu, kalau nggak ada teman, mau cerita ke siapa, nggak ada, Bu, yang cerita sama aku. Apa namanya kalau bahasa kita, kalau teman tuh best friend. Kalau yang kita nggak efek gitu. Bu, di depan iya ternyata rahasia aku, Bu, Ular. dibongkar ular. Emang ular gimana? Berbisa. Munafik ya, benar. Ya, Bu. Ya. Aku nggak percaya, Bu, sama orang-orang. Aku nggak percaya, Bu, sama teman. Bahkan aku nggak percaya, Bu, sama orang tua aku sendiri. Bahaya gitu. Ya, bahaya ya. Nah, makanya ternyata kita lanjut di faktor-faktornya. Jadi kalau ternyata tadi ada gejala-gejalanya, ternyata ada faktor yang menyebabkan gejala-gejala tersebut. Yang pertama, otomatis lingkungan. Misalnya apa? Perubahan lingkungan, sekolah. Sekolah itu kan
jadi salah satu penyebab yang menyebabkan dia stres. Sehingga apa? Akibatnya dia tidak semangat ya. Oh, semangat nih, aku capek banget. Lu pengen banget sih pulangnya jam 12 gitu kan? Awal. Oh, mungkin itu termasuknya stresnya, mungkin kedepannya misal seminggu, 2 minggu udah biasa. Menyesuaikan. Tapi lama-lama kalau misalkan dia ikut terus, tidak diberikan solusi, tidak diberikan alternatif lain, tidak menerima hatinya, maka lama-lama nggak mau sekolah, nggak mau pergi, pengennya di rumah aja, capek pokoknya mah kayak dipaksa, ya kan? Selanjutnya, yang faktor fisiologis apa? Misalkan ngantuk gimana tuh? Oh gitu. Kalau ngantuk terus tuh biasanya penyebabnya apa? Begadang apa sleep call? Keduanya. Ngaji. Pulang malam nggak tidur lagi. Makan. Itu aku semalam tahajud 10 jam. Sekarang Bu. Roda. Subuh ya. Jadi bawaannya ngantuk terus, apalagi pelajaran Aiskot. Apalagi terakhir lagi pelajaran. Ini lagi ya. Ya, seperti itu gitu ya, perubahan. Atau misalkan gini, perempuan timbul temen-temen di muka yang biasanya yang Jerawat. Nah, itu biasanya stres nggak punya satu aja stres. Ya kan? Yang biasanya mempengaruhi perkembangan. Ya kan? Beda-beda orang. Nah, setiap orang juga beda-beda cara meresponnya itu. Apalagi nggak semua makhluk, nggak semua manusia diciptakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Terus lanjut ke pikiran nih, yang ketiga, pikiran. Nah, ini yang menjadi tolak ukur ketika respon stresnya. Kenapa? Karena pusat dari semua tubuh adalah bagaimana respon otak kita. Bagaimana otak menerjemahkan apa yang kita terima gitu. Misalkan kita dipukul atau misalkan kita kena sentilan cerita orang lain. Nah, tinggal respon otak kita. Apakah kita misalkan akan marah, ya kan? Atau misalkan ya udahlah. Atau kami misalkan husnuzon gitu bahasanya. Mungkin dia lagi kesel. Nah, itu tergantung dari pikiran kita. Nah, di sini sebelum kita lanjut bagaimana menyelesaikannya, Ibu ingin membagi ke kalian ke dalam 5 kelompok atau 1 kelompok aja cukup kali ya? Cukup. Pada saja. Kita bagi kelompok sesuai barisannya. Nanti Ibu di sini memberikan 1-2 kasus, kalian bersama-sama menganalisis kasus tersebut. Di sini juga sudah ada pertanyaan-pertanyaannya terkait analisis kasus. Jadi silakan diselesaikan bareng-bareng terkait kasus yang ada di sini. Sudah sekali. Kita bagi kelompok 1. Itu dari sana ya. 1, 2, 3, 4. Ibu berikan waktu selama sekitar 5 menit untuk silakan mendiskusikan. Dari kasus tersebut, kalian dapat menemukan stres dan gejala stresnya, kemudian analisis faktor-faktor penyebab serta dampak stresnya, serta kira-kira kalian rumuskan bagaimana sih cara mengatasi stres yang dialami si Fulana itu ya. Fulana. Silakan sebelumnya
Tambahin. Mawar di PS ya? Sama ibu, bukoy. Oke. Oke, gimana? Sudah selesai? Nah, mungkin dari perwakilan teman-teman, perwakilan dari satu kelompok per kelompok untuk mempresentasikan bagaimana hasil analisis dari kasus. Siapa kasus siapa? Kasus mawar. Oke, siapa yang mau pertama kali untuk memberikan hasil analisisnya? Bacakan. Oke, mana? Satu, boleh. Iya, berarti yang baca. Hasilnya. Apa di sini berdiri aja berdiri. Teman-teman yang lain perhatikan ya. Dari kasus mawar temukan stres dan gejala stres yang dialaminya, yaitu sering tidur di kelas menyebabkan konsentrasinya terganggu saat belajar dan nilainya juga menurun. Gejalanya yaitu kukunya rusak karena sering dia mijit. Bukunya. Oke, cukup ya. Di situ aja ya. Kayak itu yang pertama. Sekarang kelompok dua. Dua mana tadi? Siapa yang membacain? Yang analisis faktor-faktornya. Boleh sambil berdiri aja. Sekarang analisis faktor-faktor yang penyebab dari stresnya mawar. Yang pertama pikiran, kedua lingkungan. Dampaknya mawar menjadi cemas berlebihan, sulit memahami materi dan nilainya menurun. Oke, cukup. Cukup. Keren ya, kita kasih tepuk tangan buat dua teman. Oke, yang terakhir, rumuskan cara mengatasi stres. Mungkin kalau cara itu kan beda-beda ya. Nah, sekarang kita lihat analisis dua kelompok teman kalian ini. Caranya seperti apa? Kita dari kelompok 4 dulu. Jadi satu cara mengatasi stres yang dilakukan mawar bisa dengan cara berpikir positif, ya seperti mengurangi overthinking. Terus bicarakan keluhan dengan seseorang yang dapat dipercaya, seperti guru BK atau keluarganya. Oke, makasih Ririn. Kamu tiga? Cara mengatasi stres yang dialami oleh kami adalah dengan menenangkan pikiran biar tidak terus-terusan mikirin kekhawatirannya dia bisa keluar. Terus bicarakan keluh kesahnya, mau teman, guru, atau ke orang-orang kepercayaannya. Terus berpikir positif. Oke, tepuk tangan buat Oke, keren-keren banget ya analisis teman-teman terkait kasus mawar. Di sini kasus mawar sepertinya sangat relate dengan keadaan kalian ya, semuanya kelas 12. Tapi tadi Ibu setuju sekali, Bu, ya kalau bisa mungkin mawar tuh bisa mengatasi stresnya dengan cara berbagi. Berbagi apa? Berbagi keluh kesah, cerita dirinya. Kalau menurut kalian orang yang pertama kali berhak tahu kalian tuh seperti apa keadaannya siapa? Keluarga tanggung jawab. Oke, sekarang kita sepakati ya. Sepakati ya. Orang yang pertama kali berhak mengetahui perasaan kita,
Nggak kompak. Malaikat nggak munkar kompak nakir. nih. Yakin? Tadi nanti katanya jadi seperti apa? Iya dong, jadi gunung. Gengsinya tinggi. Meledak bukan? Itu nanti kena semburannya. Ayo, kita sekarang nih siapa? Boleh, spiritual juga. Tapi siapa orang terdekat kita yang utama pastinya orang tua. Jadi kita sepakati bahwasanya setiap masalah nih, sebaik apapun orang lain, sebaik apapun pacar kamu yang selalu ngasih pulsa setiap hari, atau tetangga kamu yang setiap hari ngasih makanan ke kamu, tidak akan melebihi kasih sayang Orang tua. seburuk apapun orang tuanya, tidak ada yang tidak lebih baik daripada orang tua. Orang tua akan memberikan segalanya untuk anak-anak. Tanya aja, Mak, mau kasih aku jantung kamu tuh? Apa sih yang gak aku berikan? Biasa buat kamu. Jantung apa jantung pisang? Jantung pisang banyak di rumah ibu juga. Disuruh tumis jantung. Oke, selain tadi mungkin ada yang tambahan nggak? Apa yang bisa dilakukan oleh Mawar? Olahraga. Olahraga bisa juga salah satu untuk menghilangkan Bikin hobi. Makan manis. makanan yang manis. Nongkrong. Bikin hobi. Main, traveling. Kau nggak punya uang gimana? Teriak aja. Teriak. Teriak. Boleh teriaknya kemana? Teriak di laut. Dia deket Magedur. Kalau Mawar tinggalnya di Malingping mungkin deket ya ke Bagedur ya. Ibu di Reels ibu pernah ada yang cerita, psikolog nyeritain kalau ada salah satu kliennya itu sebelum dia nyelesain masalah, dia tuh meluapkan emosinya dulu. Jadi belajar apa? Belajar diam, belajar marah-marah. Tahu nggak kenapa? Ada orang-orang yang ternyata ketika marah dia nggak bisa marah kan? Itu jadi luka batin. Makanya belajarnya dia belajar marah-marah. Marah-marah itu ternyata belajar. Makanya emosi itu penting. Sedih, Bol? Kalau lagi sedih, jangan sampai lagi sedih itu kalian Tawa. karena disebut Jadi sambil dangdutan. atau nanti kalau lagi ketawa-ketawa kalian sedih, ya kan? Teman-teman kalian ketawa tapi kalian sedih. Otomatis kalian juga ternyata sedang ada masalah. Oke ya, itu untuk pertemuan kita kali ini. Gimana perasaannya setelah Tidak stres. ada orang mungkin yang mau apa namanya merefleksikan kegiatan hari ini? Ada nggak? Biar. Dia mau boleh dia pilih. Tercerahkan. Badan Ya. enteng. Untuk kegiatan kita hari ini apa yang kamu dapatkan? Setelah pelajaran ini selesai, apa yang saya dapatkan adalah bahwa sesuatu yang ada di pikiran kita itu harus diperhatikan secara baik gitu, supaya tidak mengalami stres yang berlebihan. Kemudian apa ya? Kemudian adanya seseorang untuk berbicara gitu, untuk mendengarkan apa masalah kita itu sangat apa ya, sangat penting gitu bagi kita. Kita itu tidak boleh sendiri karena kita itu makhluk sosial gitu. Makasih ya. Oke, kita sebelum penutupan, Ibu ingin mengajak kalian untuk apa namanya? Memberikan reward kepada diri kita sendiri. Oke, kita tangan
Kita bilang bareng-bareng. Bareng-bareng ya. Satu suara nih. Hai aku. Hai aku. Apa kabar? Apa kabar? Semoga Kamu baik-baik aja ya. Hai aku. Hai aku. Kamu. Kuat. Kamu. Kamu Hebat. hebat. Aku bangga. Aku bangga. Aku Sayang kamu. Belajar apresiasi diri sendiri. Mau siapa yang menghargai diri sendiri kalau bukan diri sendiri? Oke, pertemuan kita cukup sampai di sini. Oke, jangan nangis, nanti nangis di rumah aja. Oke, kalau kalian mau melakukan konseling individual atau konsultasi bisa datang langsung ya ke ruang BK ya. Bayar dulu. Gratis. Oke, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan bersama-sama membaca hamdal. Terima kasih. Nanti hasil refleksinya Ibu kirimkan Google Formulir. Nanti kalian isi ya. Oke, sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu pembelajaran MTK Isra. Di kelas sudah ya. Nah, kita sudah melakukan sertifikasi pembelajaran di kelas dan bagaimana kesan poin terkait dalam melaksanakan pembelajaran. Oke Bapak, sebelumnya terima kasih Bapak sudah mengobservasi saya di kelas tadi melaksanakan layanan. Alhamdulillah Pak, tadi layanannya berjalan lancar, siswa juga terlihat antusias mengikuti layanan yang saya laksanakan. Saya sangat senang juga gitu ya. Oke Bu Boy, tadi juga saya melihat siswa juga antusias ya. Artinya kan Boy sudah menggunakan metode yang tepat dalam pembelajaran yang dilakukan tadi seperti itu. Iya, makasih Pak. Baik Bu Boy ya. Pengamatan saya melihat ada beberapa hal yang bisa Ibu tingkatkan. Baik. Kira-kira apa? Oke Pak, terima kasih Pak umpan balik yang positif tadi Bapak juga sudah memberikan. Terus memang saya sangat senang. Terus mungkin Pak selain itu, selain tadi umpan balik yang positif, ada beberapa hal yang mungkin Bapak berikan kepada saya untuk kedepannya supaya saya lebih meningkatkan lagi pembelajaran di kelas. Oke, ini Bu Boy. Terima kasih ya Bu Boy. Ya. Pertama yang saya bisa berikan kepada Bu Boy itu Bu Boy harus lebih banyak meningkatkan apa ya, memberikan banyak waktu ya untuk kepada anak dalam melakukan diskusi kelompok. Oh iya baik Pak. Yang pertama. Ya. Yang keduanya harus ada umpan balik Bu, umpan balik yang lebih spesifik ya. Pada siswa. Umpan balik spesifik kepada siswa agar kita bisa mengukur oh iya ya tahu sebetulnya kondisi biar nanti kedepannya juga Bu Boy bisa lebih dalam perencanaan tidak nantinya juga punya data yang seperti itu. Oke baik Pak, mudah-mudahan nanti kedepannya saya akan mencoba meningkatkan lagi bagaimana proses layanan di kelas itu lebih baik lagi. Oh iya Bu ya, nanti Ibu harus membuat rencana perbaikan pembelajaran ya dari yang disebutkan tadi. Berdasarkan hasil pengamatan saya ya. Baik Pak, baik Oke. siap. Saya berharap nanti selanjutnya dalam kegiatan pembelajaran ini harus efektif. Siap. Baik Pak, amin. Semoga kedepannya nanti saya akan tetap lebih baik lagi. Makasih Pak. sudah Sama-sama Bu Boy. waktunya. Terima Iya, kasih. baik. Nanti kita ketemu lagi di Lokakarya. Baik, makasih Pak. Mudah-mudahan Bu Boy sukses ya. Amin, amin, amin.